Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rangkaian kegiatan pelatihan Mind Map dalam rangka untuk membentuk kemampuan menulis. Ya. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Saya berharap semuanya dapat mengikutinya dengan seksama dan tentu dengan kesungguhan, karena kegiatan ini akan memberikan manfaat yang sangat penting bagi perjalanan studi Anda, tidak hanya pada saat kegiatan ini dilaksanakan. Untuk rangkaian kegiatan kita pada sesi kali ini, saya ingin mengetahui sejauh mana mind mapping yang sudah dibuat dari materi yang pernah diberikan. Ya, tentu ada sejumlah model yang ditampilkan dari mind map Anda. Ada yang gambarnya sangat menarik, ada gambarnya yang masih sangat kaku, ada juga gambarnya yang sangat rumit, ya, sehingga kadang membutuhkan tenaga khusus untuk bisa memahami maksud dari mind map itu. Nah, pada bagian ini kita akan, atau saya dan juga Anda semua akan menyimak, ingin mengetahui mind map yang dibuat itu dapat dijelaskan seperti apa. Ya, jadi misalnya Rizka atau Yuda yang sudah membuat itu, mind map-nya itu apa bisa dijelaskan kepada kita, ya? Karena kalau misalnya pembuatnya tidak paham, bagaimana mungkin pembacanya bisa paham, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita akan membuka beberapa contoh mind map yang sudah dibuat, bukan lagi dari yang pertama, tapi saya ambil dari yang kedua yang telah mengalami perbaikan. Gitu. Nah, saya akan tampilkan screen-nya. Ya. Jadi nanti sebentar mind mapping yang tampil dari Anda, ya. Siapapun yang tampil, saya minta Anda untuk memberikan penjelasan apa maksud dari mind map yang sudah dibuat itu, ya. Baik, saya coba akan tampilkan siapa gerangan yang beruntung mind map-nya bisa tampil di layar, ya. Saya sengaja tidak menampilkan namanya, ya, silakan nanti dicek ini punya siapa kira-kira, gitu ya. Ada banyak, ya tidak semuanya, ya hanya beberapa saja yang saya tadi buka dan saya pikir menarik untuk menjadi bahan diskusi. Nah, yang pertama ini tentu punya siapa nih? Live mapping. Yang membuatnya ini siapa? Ada yang mengenal enggak? Yelvi kayaknya, Pak. Ya, Yelvi, ada Yelvi? Silakan Yelvi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Belum ya? masuk, Pak. Belum masuk, ya oke. Nah, pada prinsipnya apa yang dibuat oleh Yelvi ini sebetulnya sudah memenuhi syarat kerangka sebuah mind map. Jadi ada gagasan utamanya atau main idenya tentang jalan hidup, ya, life mapping. Ya. Nah, jalan hidup ini dia bagi dalam beberapa 4 bagian. Pertama dari sisi keluarga. Nah, dalam keluarga itu ada turunannya, membuat orang tua bangga, mengangkat derajat orang tua dan sebagainya. Lalu yang lainnya adalah sosialnya, ya. Di mana ia berani berbicara, lebih percaya diri, gitu ya. Lalu dalam hal urusan pendidikan, nah ini nampak nih kuliahnya
lulus tepat waktu, UTS UAS lancar, IP semester minimal 3,1. Nah, ini jelas. Lalu juga spiritualnya. Nah, dari sisi kerangka mind map ini sudah memenuhi kerangka, ya. Sisa dibuatin lebih menarik lagi gambarnya, mungkin warna-warninya ditambah, dikurangi, lalu kemudian alurnya ini tidak hanya kiri dan kanan, tapi mungkin bagian ke atas, kemudian di bawah. Jadi ia dibagi-bagi di dalam beberapa step. Tapi yang pasti ini memenuhi kriteria sebuah mind map. Ada mind idea, ada cabang, ada ranting, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya ini punya siapa? Bagas atau Yuda ini? Silakan. Bagas sudah hadir belum? Belum, Pak. Belum ada Bagasnya, ya. Ya, ini terkait dengan tujuan hidup, ya. Gambarnya menarik, ya. Dari sisi gambar, ya. Cabangnya pun juga sudah ada, gitu. Namun misalnya cabang produktif itu belum diterangkan apa, produktif dalam hal apa, kreatif dalam hal apa, gitu kan? Aktif dalam organisasi itu maksudnya seperti apa, gitu kan? Itu jadi masih perlu diturunkan. Tapi dari sisi kerangka mind map-nya sudah bagus. Artinya sudah ada main idea, sudah ada cabangnya, tinggal ranting-rantingnya ataupun daun-daunnya, gitu, ya. Jadi ini perlu saling keterkaitan satu dengan yang lain. Kalau belum ada, kita pindah ke ini. Ini punya siapa nih? Yang punya ini siapa? Kiki sepertinya ini. Kiki ada? Iya, Pak, punya saya. Nah, Kiki coba diceritakan maksud dari gambar ini. Ini seperti ayam lagi mencakar gitu, ya? Atau apa? Coba Kiki ceritakan dulu. Itu cabang ya, Pak. Nah, coba. Ya, yang ngikutin kemarin, yang dari contoh yang Bapak tampilin kemarin itu. Ya, maksudnya coba diterangkan gimana bisa Kiki mengkomunikasikan mind map ini kepada orang lain yang tidak tahu menahu soal ide semula dari mind map ini, coba. Ya, temanya masih sama yang pertama itu, Islamisasi sama pelayaran. Terus mulai dari yang paling atas itu yang kayak gambar pohon, itu kan informasinya itu agama Islam datang ke Nusantara itu di abad ke-13, kemudian juga ada yang menyebutkan pada abad 7 Masehi. Terus kemudian di bawahnya lagi perantara atau yang menjembatani Islamisasi itu melalui perdagangan internasional. Terus kayak dari ada 4 pedagang asing yang datang itu dari Persia, Arab, India, Cina. Terus sebenarnya India itu harusnya lebih disebutinnya ke Gujarat gitu, lebih jelasnya. Cuman nggak muat, Pak, tempatnya. Oke. Terus ada faktor proses Islamisasi, itu ada pernikahan, perdagangan, dakwah, pendidikan, kesenian, itu faktor pendukung proses terjadinya Islamisasi. Terus di bagian kesenian itu sesuai kayak perintah Bapak kemarin kan sudah lebih memperbanyak cabangnya lagi, itu ada wayang kulit, terus seni sastra, seni musik, arsitektur bangunan juga termasuk kesenian nunjukin Islamisasi gitu. Terus di pendidikan itu ada pesantren sama masjid, tempat pusat penyebaran Islamisasi itu juga. Terus selanjutnya geser lagi ke yang cabangnya warna pink itu, kan dari awal itu Islamisasi itu kan lewat perdagangan. Nah, terus di perdagangan juga kan pasti ada barang komoditasnya. Itu ada yang pertama ada rempah-rempah. Nah, dari rempah-rempah itu dicabangkan lagi, ada pala, ada cengkih, ada kayu wangi, ada lada, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus kemudian ada perhiasan juga, ada emas, juga berlian atau batu intan. Kemudian di pakaian mewah, ini termasuknya barang-barang mewah ada di pakaian tuh, sutra, katun, juga tekstil. Kemudian naik ke atas lagi, itu ada 3 teori masuknya Islam.
ya teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Nah, terus kan temanya Islamisasi di Nusantara sebenarnya. Nah, terus eh, dari jalur laut internasional itu, kawasan laut Indonesia itu menghubungkan tiga kawasan, tiga jalur dagang. Itu ada Asia Timur, Asia Tenggara, sama Timur Tengah. Gitu, Pak. Oke, baik. Yang lain ingin bertanya sama Kiki nggak? Nah, pada prinsipnya mind mapping ini sangat menarik ya, cukup detail, cabangnya jelas, rantingnya pun juga jelas, malah sampai di daunnya ya. Anggap saja misalnya faktor Islamisasi ya, itu adalah batangnya. Lalu cabang-cabangnya perdagangan, lalu turun lagi ke rantingnya ada masjid, ada pesantren gitu kan. Nah, ini lebih detail ya. Standar atau kriteria sebuah mind map cukup terpenuhi di mind map yang dibuat oleh Kiki ini ya. Kiki, terima kasih. Ini cukup bagus apa yang sudah dibuat. Selanjutnya, oke, ini punya siapa? Punya saya, Pak. Rijal. Ya. Oke, Rijal, silahkan Rijal. Ceritain apa maksudnya Rijal. Tema saya itu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada 6 bagian. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua itu politik, yang ketiga itu perkawinan, yang empat itu tasawuf, yang kelima seni, yang keenam pendidikan. Nah, di yang pertama perdagangan itu menyangkut Arab dan Persia pada abad 7. Dan yang selanjutnya kedua politik itu menyangkut raja dan rakyat. Yang ketiga perkawinan menyangkut pribumi dan perdagangan. Perdagangan ya. Keempat menyangkut seni. Seni yang menyangkut seni pahat, ukir, tari. Yang kelima itu tasawuf itu menyangkut abad ke-13 sampai 18. Yang yang keenam pendidikan para ulama dan guru agama. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih Rijal. Ya, gambarnya juga cukup menarik seperti tadi gambar yang dibuat oleh Kiki, temanya juga sama ya. Cabangnya sudah ada dan rantingnya pun juga sudah ada ya. Kalau ini diturunkan lagi mungkin akan lebih bagus lagi, misalnya tasawuf ya. Nah, tasawuf ini Rijal sebetulnya nggak perlu menggunakan abad ya, karena kita tidak sedang membicarakan waktu. Tasawuf ini misalnya berkembang di mana, Sumatera ada ini, yang berkembang di Banten ada ini, berkembang di Sulawesi ada ini, tokohnya siapa dan seterusnya. Itu dari si tasawuf itu banyak cabang-cabangnya gitu kan. Nah, lalu untuk pendidikan ya, pendidikan ini oke, para ulama dan guru, lalu masih bisa diturunkan nih, ada pesantren, ada surau, ada apa istilah, dan seringkali ada di tempatnya. Juga ini ada perkawinan antara pribumi dengan pedagang. Oke, udah. Nah, ini juga sangat menarik ya apa yang dibuat oleh Rijal ya. Terima kasih banyak untuk Rijal atas menitnya. Lalu kita pindah ke punya siapa nih? Ini yang punya ini punya siapa? Ya, Syahril, Pak. Syahril, coba ceritain ini maksudnya apa nih? Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya ini belum saya bagi kemarin, Pak, lupa. Baru ingat setelah siang Bapak ngechat lagi, aduh. Ini dari percobaan pertama ya, mungkin agak ruwet juga karena dari cabang-cabangnya itu nggak memperlihatkan semakin ke arah ranting itu semakin kecil gitu, nggak ada, tapi sama aja gitu kan, cuma bulat-bulat juga doang. Terus jadi mungkin agak bikin pusing juga gitu.
tapi akan coba saya jelaskan gitu. Ini asalnya dari mata kuliah, catatan mata kuliah saya dari mata kuliahnya Bu Uswah tentang sejarah pemikiran modern dunia dan Indonesia tentang Islam. Oke, pertama dari pengertian di situ saya sampaikan bahwa secara terminologi ada secara bahasa dulu itu ada 3 pemahaman, yaitu dari bahasa Inggris yang artinya itu modern, itu adalah satu yang baru gitu. Terus dari Arab ada tajdid. Tajdid itu artinya adalah pembaharuan, dan dari bahasa Indonesia yaitu mutakhir, yang itu artinya adalah sesuatu yang terbaru. Nah, begitupun juga dengan di terminologi, di situ ada 2 pemahaman juga, yaitu versi Barat, di mana dalam penjelasan dalam versi Barat itu disebutkan bahwa modernisasi atau pembaharuan itu adalah mengganti hal-hal yang lama dengan hal yang baru. Namun berbeda dengan apa yang diartikan oleh Islam gitu. Islam mengartikan pembaharuan itu adalah fondasinya itu tetap sesuatu yang asalnya itu ya dari ajaran Islam yang terdahulu gitu. Namun pengamalannya itu disesuaikan dengan era di zaman sekarang gitu. Nah, terus di situ juga ada faktor-faktor munculnya pembaharuan, di mana ada beberapa cabang juga, ada bercampurnya Islam dengan TBC ya, apa sih, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, terus ada disintegrasi umat Dan Islam, tadi ada penyakit ya TBC. Oke, silakan. tuberkulosis. Lanjut Pak ya. Disintegrasi umat Islam, terus ada imperialisme Barat dan kontak dengan dunia Barat, serta kemunduran pemikiran Islam. Gitu. Nah, selain itu juga ada gerakan-gerakan modernisasi. Yang pertama ada gerakan internasional. Nah, gerakan internasional itu ada beberapa kelompok atau gerakan itu ya, seperti Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Pan-Islamisme. Terus gerakan yang lokal itu ada Serikat Islam ya. Sekarang udah nggak ada lagi gitu, karena Serikat Islam sudah berevolusi menjadi berbagai gerakan-gerakan lain di Nusantara. Terus ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, terus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Nah, selain itu juga ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itu ada yang berasal dari Timur Tengah, mulai dari yang paling awal yaitu Jamaluddin Al-Afghani, terus diteruskan oleh Muhammad Abduh. Setelah Muhammad Abduh ada muridnya Muhammad Abduh yaitu Rostrido. Itu pun juga di Nusantara ya. Di Nusantara dulu ada Buya Hamka, Nurkolis Majid, Asyumardi Azra, ada Quraish Shihab, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada pengertian umum dan ruang lingkup pembelajarannya, yaitu ada gerakan pembaharuan. Tokoh-tokoh udah dibahas tadi, pengertian umum. Terus asal mula dari gerakan pembaharuan, yaitu yang pertama itu membaca ya. Membaca di sini itu bukan berarti membaca buku, bukan buku dalam artian kertas ya, tetapi membaca itu ya membaca semuanya gitu, termasuk membaca situasi zaman, di mana ya mungkin seorang pembaharu itu awalnya ya melihat bahwa kondisi masyarakat itu ketika dia baca itu tidak baik atau tidak sesuai atau tidak ideal gitu. Makanya dia memahami bahwa harus ada proses berpikir dan bertindak untuk merubah dari situasi yang kiranya tidak ideal tersebut gitu. Mungkin itu Pak. Agak ruwet. Ya, baik. Terima kasih Syahril ya. Dari sisi kerumitan ide, kelengkapan, iya idenya cukup lengkap, juga cukup rumit untuk dipahami. Warnanya juga hanya satu, jadi kadang membuat kurang menarik ketika orang melihat ini warnanya satu aja kan. Nah, jadi mind map itu kan dibuat sedemikian agar otak kiri dan otak kanan itu bisa digunakan loh. Jadi satu lebih detail, lebih sistematis, satunya lagi berbunga, bergambar, dan seterusnya gitu ya. Dari sisi ide, cukup komprehensif, namun dari desain mind map-nya masih sangat rumit untuk dipahami, dan ini bisa membuat orang bingung ya. Mind map itu membuat pikiran yang rumit bisa menjadi mudah atau sederhana. Kira-kira gitu gagasan utama dari mind map kita. Oke, baik. Lalu kita lanjutkan siapa lagi nih? Udah. Sekarang sudah nggak ada ya. Nah,
Jadi itu beberapa yang saya ambil untuk dijadikan sebagai bahan diskusi ya. Ini yang lain pada kemana nih? Ada masuk, ada keluar. Apakah jaringannya kurang ini ya? Nah, ini satu contoh ya bagaimana mind mapping itu dibuat, dan alhamdulillah dari beberapa contoh yang tadi saya tampilkan ada yang sudah sangat bagus, ada yang bagus, ada yang cukup, dan ada juga yang masih kurang. Namun apapun wujudnya, yang pasti bahwa sepintas dari tampilan ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Anda sudah memahami mind map. Ya, tinggal implementasinya, ada yang sudah cakap, ada yang belum cakap, ada yang sangat cakap, kira-kira kalau pakaikan kategori-kategori seperti itu ya. Yang jelas masing-masing punya cara di dalam membuat mind map. Nah, saya kira itu bagian awal ini untuk melihat hasil mind map yang sudah Anda buat. Terima kasih untuk yang telah membuat mind map yang tadi saya tampilkan, dan jangan berkecil hati yang tidak saya tampilkan ya. Ini hanya kebetulan aja saya cek, dan ini yang saya temukan, dan tidak semuanya akan ditampilkan karena waktu kita yang terbatas. Oke, saya kira gitu. Baik, tibalah kita pada bagian akhir dari rangkaian kegiatan ini. Seperti sudah saya katakan pada awal pelatihan, bahwa kegiatan pelatihan ini pada akhirnya saya akan mengumumkan 1 atau 2, maksimal 2 ya, nggak banyak ya. 1 atau 2 yang akan saya sampaikan sebagai yang terbaik dari sisi hasil pekerjaannya, ya. Bukan dari sisi yang macam-macam ya, prosesnya macam-macam. Kalau prosesnya pasti banyak lah yang ini ya. Karena pada akhirnya saya, mohon maaf, saya harus mengacu ke ini loh, kata Rangke, no document no history ya. Saya mengacu pada yang tertulis yang sudah Anda buat. Penilaian ini tentu subjektif, ya, tidak objektif. Ya, karena yang memilih adalah subjek. Nah, kalau ikut kuliah saya di pengantar ilmu sejarah pasti paham subjektif dan objektif. Yang objektif adalah pelatihannya. Ketika harus memilih siapa yang menjadi pemenangnya, maka itu pasti subjektif. Ya, karena ada unsur-unsur yang ditentukan oleh subjek agar seseorang bisa jadi yang terbaik atau tidak. Ya. Oke. Nah, saya akan tampilkan pengumumannya di layar ya. Mohon hadirin untuk tertib ya, tidak perlu harus membuat gerakan tambahan karena pengumuman ini tidak akan mengalami perubahan oleh gerakan tambahan yang Anda buat. Oke, mind map yang terbaik. Ya. Terbaik menurut kriteria mind map yang sudah dibuat tentunya. Kira-kira siapa? Ada yang ingin bisik-bisik? Ada bilang Haris. Haris angkat tangan ya. Ada yang bilang siapa gitu ya. Siapa gerangan? Ini punya siapa? Rizal, Pak. Saya, Rizal. Rizal. Selamat untuk Rizal ya. Saya anggap ini yang terbaik ya. Pertama memang sederhana tapi jelas dia mau bicara apa ya, cabang dan rantingnya pun juga jelas ya. Lalu kemudian terbaik yang pertama adalah yang punya ini. Siapa? Udah muncul belum? Belum, Pak. Oke. Nah, ini adalah yang saya pilih sebagai terbaik 1. Ya, jadi kalau ada 2 yang saya pilih, maka ini adalah terbaik yang pertama, dan terbaik yang kedua adalah punya Rizal. Yang kedua tadi ini adalah milik atau yang dibuat oleh Kiki. Jadi sekali lagi selamat untuk Kiki dan Rizal yang sudah menampilkan hasil kerjaannya, mind map yang menurut saya sangat bagus. Ya. Yang lain pun juga bagus, tapi ada yang sangat bagus gitu ya.
Makasih Pak. Terima kasih, nanti hadiahnya akan diberikan nih ya. Saya ingin tanya langsung nih sama Rijal dan Kiki. Di antara Anda berdua, buku sejarah maritim sudah punya belum? Saya udah beli, tapi nggak Ya. tahu belum udah datang apa belum Pak. Yang mana yang dimiliki Kiki? Yang warna putih kemarin, Sejarah Maritim Indonesia itu. Kan maritim itu ada dua, sejarah dan budaya maritim. Oh, budaya maritim juga beli Pak. Oh, udah beli juga? Waduh, ini kalau begitu apa ya Riz ya? Udah punya dia. Oke, kalau begitu saya beri untuk buku pengantar ilmu sejarah. Udah punya belum? Belum Pak kalau itu. Belum ya? Oke. Baik, nanti saya beri satu untuk itu. Lalu Rijal? Tadi yang kedua siapa? Rijal ya? Mana Rijal? Iya, Pak. Rijal, ini konfirmasi dia. Kan kalau saya kasih bukunya ini, nanti malah dua kan? Syahril sengaja. Oke. Rijal, gimana Rijal? Sudah punya buku sejarah maritim? Belum, Pak. Belum. Aku mau beli. Gimana? Masih di. Kok suaranya Ya putus? belum, Pak. Belum ada. Belum punya buku sejarah maritim Indonesia? Oh, enggak jelas suaranya ya? Apa tuh Riz ngomongnya si Rijal? Belum punya katanya. Kayaknya Belum mau punya. beli belum jadi. Kayaknya gitu. Oke, ya. Jadi kalau memang belum punya, nanti saya kasih sejarah maritim Indonesia ya. Jadi biar tetap ada untuk menjadi bahan untuk mata kuliah sejarah maritimnya. Oke, baik. Terima kasih. Pengumuman ini sekaligus menjadi bagian akhir dari rangkaian kegiatan pelatihan mind mapping untuk Anda, mahasiswa SPI semester 5. Semoga bermanfaat dan yang terpenting kita semua selalu sehat. Ingat, ini adalah satu dari banyak kegiatan yang akan nantinya kita jalani bersama di dalam proses akademik di UIN Raden Intan Lampung. Jangan merasa berkecil hati yang belum menjadi yang terbaik, karena terbaik menurut ukuran kegiatan ini dan berdasarkan pada mind mapping yang ditampilkan tadi. Ya. Tentu saya yakin yang lain akan menjadi terbaik pada kegiatan yang lain. Ya. Yang sudah mendapatkan terbaik tadi jangan takabur ya, karena itu adalah salah satu bagian dari penilaian untuk proses kegiatan ini saja, tidak untuk yang lain. Jadi ini nggak berlaku untuk mata kuliah ya. Jadi Kiki dan Rijal bukan jaminan akan dapat A di mata kuliah Sejarah Maritim Indonesia dan Sejarah Islam Indonesia. Ya, tapi bahwa Anda punya peluang untuk mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Apalagi kalau nanti pada saat perkuliahan karena Anda sudah terampil membuat mind map, ya sebelum presentasi pakai mind map, Anda akan mendapatkan nilai tambah tentunya dibanding yang hanya menampilkan kalimat seperti biasanya. Oke, saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi Anda semua. Saya mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan masih ada hal yang kurang mengena. Ya. Apapun itu semua kekurangan adalah karena saya sendiri secara pribadi dengan segala keterbatasannya. Terima kasih dan saya mendoakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu menjalani proses akademik. Ingat, semakin Anda menempa diri dengan berbagai macam keterampilan, itu akan membuat diri Anda lebih bernilai emas. Emas itu, seringkali saya katakan, emas tidak akan pernah berubah nilainya, meskipun ia berada pada posisi yang sangat kritis sekalipun. Emas kalau dibuang di got, ya, di selokan, meskipun bercampur oli, ketika diambil dan dibersihkan, tetap aja dia emas dan nilainya tidak akan pernah kurang oleh karena oli yang membuat dia berwarna lain itu. Jadi harapan saya bahwa mahasiswa SPI, khususnya semester 5 ini bisa menempa diri untuk menjadi generasi emas. Jangan menempa diri menjadi generasi seperti kapas. Kapas atau tisu, yang ketika diberi warna merah, hijau, kuning, dia akan berubah dan tidak bisa kembali ke warna dasar.
karena itu dia tidak punya karakter. Tapi generasi emas itu, meskipun dia berada pada situasi manapun, menghadapi keadaan manapun, dia tetap punya nilai jual yang tinggi. Nah, proses kegiatan seperti ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Anda dalam proses menjadi generasi emas. Gitu. Jadi itu harapan saya. Terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.